Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu dan berjumpa kembali dalam kegiatan PJJ Bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya kalian di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi pada pagi hari ini saya Bu Deni Dwi Yuli Hastuti SPD yang masih menjelaskan informasi materi bahasa Indonesia. Pada pagi hari ini saya masih menjelaskan materi yang sebelumnya, yaitu tentang teks eksplanasi. Semoga materi yang sebelumnya kalian sudah memahaminya, karena sudah ada materi dalam bentuk video maupun tertulisnya. Jadi silahkan kalian baca dan pahami kembali informasi materi yang sebelum-sebelumnya agar kalian bisa memahami seutuhnya. Seperti itu ya. Baik, ini merupakan pertemuan kita yang ke-6. Jadi silahkan kalian simak materi dari saya, simak video saya dari awal sampai akhir, supaya nanti kalian benar-benar bisa memahami apa yang saya jelaskan. Ya, tuh. Ada kompetensi dasar seperti halnya pertemuan yang sebelumnya juga. Ada kompetensi dasar yang akan saya sampaikan ke kalian terlebih dahulu. Nah, KD di sini apa saja? Ada 3.4, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Jadi intinya kita hari ini akan membahas seputar submateri, struktur, dan kebahasaan dari teks eksplanasi. Jadi benar-benar untuk pertemuan pagi hari ini, kalian saya mohon untuk menyimak informasi dari saya yang akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu setelah mempelajari bab ini, kalian seperti biasa masih sebagai peserta didik itu diharapkan mampu untuk menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi berkaitan dengan bidang pekerjaan dan isi teks eksplanasi. Jadi silahkan kalian pahami apa yang akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, materi pada pagi hari ini sudah kalian ketahui, yaitu tentang teks eksplanasi. Materi ini saya sendiri yang menyusun dan saya sendiri yang menyampaikan ataupun menjelaskan. Saya Bu Deni Dwi Yuli Hastuti SPD. Peta konsep teks eksplanasi yang akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini yaitu berkaitan dengan KD 3.4, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Yaitu apa saja? Silahkan kalian perhatikan bersama. Ada 2 di sini, yaitu yang pertama struktur teks eksplanasi. Kemudian yang kedua ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, 2 dari peta konsep ini nanti akan saya jelaskan satu persatunya ya. Jadi kembali lagi saya ingatkan kalian untuk kalian perhatikan ya. Walaupun kalian juga di rumah pastinya dalam keadaan yang santai.
walaupun santai ya tetap kalian harus tetap semangat belajar dan harus menjaga kesehatan kemanapun kalian itu berada ataupun dalam kondisi apapun, tetap harus selalu mencuci tangan dan menggunakan masker ya. Kita lanjutkan materi yang berikutnya. Akan saya jelaskan satu persatunya dari peta konsep yang sudah saya sampaikan tadi ya. Satu, ada struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu tersusun atas suatu struktur yang memudahkan kita dalam memahami isi teks. Adapun struktur teks eksplanasi adalah sebagai berikut. Ada 3 di situ struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum atau ada yang menyebutnya dengan identifikasi fenomena. Nah, di situ berkaitan penjelasannya tentang latar belakang kejadian ya. Kemudian struktur yang kedua yaitu ada urutan sebab akibat atau proses kejadian, bisa juga berupa deretan penjelas. Apa yang nanti akan dibahas pada struktur teks eksplanasi kedua ini yaitu berkaitan dengan kronologis atau juga nanti di situ menjelaskan tentang penyebabnya. Jadi urut-urutan kejadian dan sebab akibat dari kejadian itu bisa terjadi ya. Yang ketiga, struktur yang ketiga di sini adalah penutup atau simpulan atau juga ada yang menyebutnya dengan istilah interpretasi. Nah, pada poin ketiga ini nanti isinya adalah mengomentari konsekuensi. Mengomentari konsekuensi dari suatu kejadian. Bisa dimengerti ya. Yang selanjutnya saya jelaskan satu persatu dari struktur teks eksplanasi tadi. Yang pertama yaitu pernyataan umum atau identifikasi fenomena. Nah, di sini apa sih penjelasannya? Silahkan kalian lihat, silahkan kalian perhatikan. Pada struktur teks eksplanasi yang pertama itu, jadi pada bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Bagian dalam teks ini itu berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alam terjadi. Jadi intinya mengapa dan bagaimana suatu fenomena atau peristiwa itu terjadi pada poin nomor 1. Bisa dimengerti ya? Ya. Berikutnya, struktur yang kedua yaitu urutan sebab akibat atau proses kejadian atau juga deretan penjelas. Nah, informasi pada poin nomor 2 itu adalah berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Nah, bagian ini juga merupakan bagian inti dari teks eksplanasi ya. Itu adalah informasi struktur teks eksplanasi yang kedua. Berikutnya, pada struktur yang ketiga ada penutup atau simpulan atau juga ada yang mengistilahkan lain dengan istilah interpretasi. Nah, pada bagian nomor 3 ini berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang telah dijelaskan oleh penulis. Jadi dijelaskan serta terdapat tanggapan penulis dalam menyikapi fenomena berupa pernyataan reflektif
umum. Itu pada poin nomor 3. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Jadi ada sebuah teks, nanti bisa kalian lihat, bisa kalian tentukan mana sih yang termasuk ke dalam struktur nomor 1, struktur nomor 2, dan struktur nomor 3. Ini ya, ada pernyataan umum, kemudian ada urutan sebab akibat, dan yang ketiga adalah penutup atau interpretasi. Nah, saya ambilkan contoh teks di situ, judulnya adalah Gerhana Bulan. Bisa kalian lihat, bisa kalian baca juga. Yang saya tampilkan di situ ada 3 paragraf. Yang mana di antara ketiga paragraf itu adalah sebagai penentu dari bagian salah satu struktur teks eksplanasi. Ya, bisa kalian lihat, bisa kalian baca. Silakan, kira-kira kalian juga bisa langsung menentukan bagian struktur apakah kutipan atau teks yang saya tampilkan ini. Ada yang bisa menjawabnya? Ya, mari kita lihat bersama. Pada bagian ini saya menyebutnya sebagai pernyataan umum. Nah, betulkah jawaban kalian dengan apa yang sudah saya jawab sekarang? Ya, pastinya kalian sudah bisa menjawabnya. Kalau bagian itu adalah bagian dari pernyataan umum, karena di situ adanya identifikasi sebuah fenomena. Ya, paham ya? Yang berikutnya, ini teks lanjutannya. Jadi, kembali lagi ada 3 paragraf yang berkaitan dengan judul Gerhana Bulan. Kira-kira pada bagian ini kalian menjawabnya sebagai struktur apa? Ya, kita lihat, kita buka. Pada bagian ini merupakan deretan penjelas, karena di situ menjelaskan tentang sebuah fenomena Jadi di situ penjelasan lengkapnya tentang gerhana bulan. Bisa kalian lihat, bisa kalian baca teksnya ya, agar kalian bisa memastikan kalau itu benar-benar sebagai deretan penjelas. Bisa dimengerti? Ya, yang selanjutnya. Ini juga masih lanjutannya. Ada 1 paragraf. Nah, 1 paragraf ini kalian sudah jelas bisa menentukan langsung. Kalau ada 3 struktur teks eksplanasi, yang 2 sudah dimunculkan, artinya tinggal 1. Nah, yang 1 itu apa? Yang 1 adalah sebagai penutup. Jadi di situ adanya simpulan ataupun interpretasi dari keseluruhan teks yang ditampilkan sebelumnya. Tentunya berkaitan dengan judul, yaitu tadi judulnya adalah tentang fenomena gerhana bulan. Paham ya? Ya. Yang selanjutnya, kita bahas poin yang kedua, submateri yang kedua pada pertemuan kali ini. Kalau tadi sudah membahas tentang struktur teks eksplanasi, yang selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Silahkan kalian lihat, silahkan kalian simak informasi penjelasan dari saya. Teks eksplanasi menjelaskan secara ilmiah proses dan sebab terjadinya suatu fenomena dengan menggunakan ragam bahasa baku yang bersifat universal. Pemaparan informasi dalam teks eksplanasi mudah dimengerti pembaca umum atau tidak terbatas pada kalangan tertentu saja. Paham ya? Oleh sebab itu, penulisan dan penggunaan kata dalam teks eksplanasi harus sesuai dengan WEBI. Nah, WEBI itu apa? Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.
Kalau yang dulu mungkin kalian diberitahu atau kalian paham dengan sendirinya ada istilah EYD. Itu sama saja dengan WEPI. WEPI itu sebutan untuk sekarang ya. Bisa kalian mengerti ya? Baik, yang selanjutnya. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi itu ada beberapa, silahkan kalian lihat ya. Yang pertama, banyak menggunakan kata yang bermakna denotatif. Kalau dalam teks, biar mudah dipahami oleh pembaca, biasanya kalau sifatnya itu adalah teks non-sastra, kita menggunakan kata-kata yang bermakna denotatif atau denotasi, yang maknanya itu sebenarnya dan mudah dipahami. Mudah dipahami oleh siapa? Mudah dipahami oleh pembaca. Itu kaidah yang pertama. Sedangkan kaidah kebahasaan yang kedua yaitu banyak menggunakan konjungsi kausalitas. Kalian sudah paham di sini yang namanya konjungsi itu sama saja dengan kata penghubung. Jadi selalu nanti akan bertemu dengan istilah konjungsi ini. Paham ya? Nah, konjungsi kausalitas itu seperti apa contohnya? Nah, silahkan kalian lihat. Ada kata sebab, karena, oleh karena itu, oleh sebab itu, kemudian ada sehingga. Jadi, kumpulan contoh-contoh itu. Nah, itu di sini adalah merujuk pada konjungsi. Jadi, konjungsi masuknya adalah konjungsi kausalitas. Paham ya? Yang selanjutnya nomor 3 itu menggunakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu. Contohnya apa? Ada kemudian, ada lalu, ada setelah itu, kemudian ada pada akhirnya. Ya, paham ya? Jadi contoh-contoh itu masuk dalam kategori konjungsi kronologis atau hubungan waktu. Pada teks eksplanasi ini ya, lebih tepatnya bagian kronologis, banyak menggunakan keterangan waktu. Jadi contoh dari yang sudah saya sebutkan tadi di awal itu bagian dari kata kunci yang menunjukkan sebagai konjungsi kronologis atau hubungan waktu. Paham ya? Berikutnya ada kaidah kebahasaan yang nomor 4. Ada fokus pada hal umum, bukan berfokus pada partisipan manusia, jadi non persona. Contohnya apa? Langsung ke fenomenanya bisa. Di sini ada tsunami, ada banjir, ada gempa bumi, ada demonstrasi dan sebagainya. Jadi ini adalah fokus dari hal yang umum, sebuah kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Bukan berfokus pada partisipan manusia atau non persona. Paham ya? Yang kelima. Nih, yang kelima itu banyak ditemukan kata kerja aktif. Jadi di situ kalimatnya itu berpredikat berawalan, contohnya ada me. Itu bisa dipasifkan, ya. Yang selanjutnya, nomor 6 itu banyak menggunakan kata atau istilah teknis. Ini. Jadi ada 6 kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang saya sebutkan di awal ini. Silahkan kalian lihat penjelasan yang selanjutnya. Ini ada istilah-istilah lain juga berkaitan dengan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Bisa kalian lihat, bisa kalian baca dan pahami. Tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Ini untuk lebih jelasnya lagi. Nah, kaidah yang lain itu ada kopula yang pertama. Ini menjelaskan tentang definisi kata.
istilah konsep yang berkaitan dengan suatu fenomena. Misal, ada kata merupakan, langsung diterapkan dalam kalimat. Itu ada kalimat Indonesia merupakan negara kepulauan. Ini ya. Kemudian yang nomor 2, ini harusnya nomor 2, konjungsi. Tadi di awal juga sudah saya sampaikan, ada ya. Kemudian ada kata ganti benda. Nah, kata ganti benda ini seperti yang tadi saya sebutkan, itu bukan berfokus pada partisipan manusia, melainkan pada non-persona. Jadi menyebutkan pada hal yang umum, pada fenomenanya itu. Ini ya, paham ya? Yang selanjutnya itu kata kerja aktif. Tadi juga ada, jadi pada bagian ini menjelaskan deretan penjelas. Ada sebab, bertujuan menjelaskan sebab dan proses. Sehingga subjek fenomena itu berperan sebagai tujuan. Ya. Kemudian yang kelima ada istilah ilmiah. Istilah ilmiah yang sesuai konteks itu kerap digunakan untuk memperjelas definisi, hubungan sebab akibat, ataupun kronologi terjadinya suatu fenomena. Gitu. Jadi tadi di awal sudah saya sebutkan pula, sekarang saya hanya memperjelas tambahan dari informasi yang sudah saya sampaikan di awal. Bisa dimengerti ya? Ya, yang selanjutnya, dari apa yang sudah saya jelaskan tadi di awal, khususnya berkaitan dengan informasi submateri pada pagi hari ini, yaitu ada struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi, bisa saya simpulkan di sini, yang mana kesimpulannya adalah teks eksplanasi itu tersusun atas suatu struktur yang memudahkan kita dalam memahami isi teks. Teks eksplanasi menjelaskan secara ilmiah proses dan sebab terjadinya suatu fenomena dengan menggunakan ragam bahasa baku yang bersifat universal. Pemaparan informasi dalam teks eksplanasi itu mudah dimengerti pembaca umum atau tidak terbatas pada kalangan tertentu saja. Ya, oleh sebab itu, penulisan dan penggunaan kata dalam teks eksplanasi harus sesuai dengan tadi apa? UWB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Itu adalah kesimpulan materi yang sudah saya jelaskan. Ada yang belum bisa memahaminya? Baik, kalau belum bisa memahaminya ya bisa kalian putar lagi video saya, simak lagi video dari saya ini dari awal sampai akhir supaya kalian bisa memahaminya. Ya, saya perjelas kembali. Demikianlah tadi penjelasan materi dari saya ya. Apabila di antara kalian masih ada yang belum bisa dan mampu memahami informasi tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, silahkan kalian buka kembali materi yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Kemudian baca serta pahami kembali secara berulang-ulang agar paham seutuhnya. Gitu ya. Nah. Ya, baiklah anak-anakku, siswa dan siswi kelas 11 TKRO 1 sampai 11 SMK HKTI 2 Purwareja Klampok. Selanjutnya kalian setelah ini ya, atau setelah kalian menyimak serta memahami informasi penjelasan materi tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, untuk lebih mendalaminya lagi, ada kuis yang harus kalian kerjakan dan jawab secara benar. Jadi silahkan, makanya kalian harus memahami terlebih dahulu informasi penjelasan yang sudah saya jelaskan dalam video ini.
Kalau kalian belum paham, silahkan kalian simak informasi dalam video ini dari awal sampai akhir tanpa harus terpotong, tanpa harus terjeda. Jadi nanti kalian paham seutuhnya. Itu ya. Ya, silahkan kalian buka link yang sudah saya share di pengumuman untuk mengerjakan kuisnya. Seperti itu. Ada pepatah bijak mengatakan, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, kalian dapat mengubah dunia. Itulah. Ya, mungkin itu saja penjelasan informasi materi pada pagi hari ini. Apabila ada yang tetap belum paham, belum bisa, silahkan kalian putar kembali, kalian simak kembali video yang sudah saya sampaikan hari ini dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf apabila masih ada yang belum bisa memahaminya atau materi saya masih ada kekurangan. Saya mohon maaf sebelumnya. Saya akhiri sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.